Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Green Dinardo Maxon Perdana Malau. Saya dari kelas PJKR 3D, NIM 61933111006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum, yaitu dari tugas mata kuliah saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang silabus kurikulum 2013. Jadi di sini saya akan membawakan silabus di jenjang SMA di kelas 10. Jadi sesuai dengan presentasi saya, di sini ada komponen silabus. Jadi sebelum saya menjelaskan apa saja yang ada dalam komponen silabus, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Jadi silabus itu adalah rencana suatu pembelajaran yang merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dan kompetensi inti ke dalam indikator pencapaian kompetensi, baik materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan suatu penilaian. Jadi di dalam komponen silabus itu terdapat yang pertama adalah identitas, dan yang kedua adalah standar kompetensi, yang ketiga adalah kode standar kompetensi, yang keempat adalah kompetensi dasar, yang kelima adalah indikator, yang keenam adalah materi pembelajaran, dan yang ketujuh kegiatan pembelajaran, dan yang kedelapan adalah penilaian, dan yang kesembilan alokasi waktu, dan yang kesepuluh adalah sumber belajar. Jadi di dalam silabus kurikulum 2013 itu terdapat suatu kompetensi inti. Jadi kompetensi inti itu yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi di sini seorang siswa itu harus menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya yang dianutnya dalam suatu pembelajaran. Dan yang kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, damai, santun. Jadi di sini siswa itu harus membuat dirinya itu untuk berlaku jujur kepada teman-temannya ataupun baik guru gitu. Jadi di sini dan juga dia harus memiliki tanggung jawab dan harus saling responsif kepada teman yang lain. Dan di sini harus saling tolong menolong atau kerjasama atau yang disebut dengan gotong royong. Jadi di sini harus menunjukkan sikap sebagai dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dan yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuannya, baik teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang terjadi. Dan yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kontrak dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian di dalam silabus kurikulum 2013 itu yang saya bawakan di SMA kelas 10 terdapat kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang terdapat di dalam silabus kurikulum 2013 SMA kelas 10 yaitu adalah menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuan sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina secara wujud syukur kepada Sang Pencipta. Yang pertama itu berperilaku sportif dalam permainan atau bermain. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam penangguhan sasaran dan prasaran pembelajaran. Yang ketiga terdapat menghargai
perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, kemudian ada toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam penggunaan peralatan dan kesempatan, disiplin, kemudian belajar menerima kekalahan dan kemenangan dari suatu permainan. Dan yang ketiga itu adalah menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang keempat adalah mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. Jadi di dalam silabus kurikulum 13 itu di sini juga saya akan menjelaskan tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi di sini sesuai dengan standar kompetisi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yang pertama adalah dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dan yang kedua itu adalah dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses berbagai penguatan atau penggunaan pendekatan ilmiah. Dan yang keempat itu adalah dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang kelima itu adalah dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dan yang keenam adalah dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang ketujuh adalah dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Dan yang ke-8 itu adalah peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Yang ke-9 adalah pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10 adalah pembelajaran yang menerapkan suatu nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membantu kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ke-11 adalah pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang ke-12 itu adalah pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Dan yang ke-13 adalah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ke-14 adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, perkembangan standar prosedur yang mencakup pencemaran proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Jadi cuman sekian dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan tentang silabus kurikulum 2013 di jenjang SMA, kemudian tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Cuman sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.